Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Farid di semester genap ini ya. Jadi Pak Farid pada pertemuan pertama ini di semester genap ini, atau di pertemuan 9 pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintahan di kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga, kita akan membahas lanjutan materi di semester pertama kemarin. Jadi Bapak berharap anak-anak semuanya masih mengingat materi pada semester ganjil ya. Oke, yang berikutnya lagi. Jadi untuk di semester genap ini kita awali dari salah satu kompetensi dasar yang harusnya kita harus praktek secara langsung, karena ini berkaitan dengan komputerisasi data akuntansi desa atau kurang ya. Ya nanti kita kalau semoga di pandemi ini cepat berkurang dan kita bisa tetap muka lagi, kita bisa praktek bersama lagi, dan kita bisa sharing ilmu lagi. Oke, kita langsung masuk pada pengenalan terlebih dahulu terkait tentang sistem akuntansi pengelolaan dana desa ya. Jadi jadi sebelum teman-anak biar tahu terlebih dahulu terkait tentang komputerisasi, perlu anak ketahui bahwasanya lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 dianggap sangat fenomenal ya. Ini menurut Badan 2015 adalah sebagai tonggak baru bagi sebuah negara, sehingga sistem pembangunan itu dapat bottom up, jadi akan naik yang sebelumnya pembangunan menganut sistem up bottom ya, yang harapannya nanti desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya menurut Jansen 2015, yang datang membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di desa. Jadi ini menurut sejarah ya, timbulnya pengertian terkait tentang komputerisasi ya. Kemudian undang-undang desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri dan demokratis dan sejahtera. Sehingga nantinya ketika sudah belajar terkait tentang komputerisasi desa, kalau dulu ya, di desa itu tidak ada komputerisasi, semua serba manual. Namun setelah adanya tuntutan kemajuan zaman dengan modernisasi teknologi, sehingga otomatis setiap desa juga harus mengupgrade atau meningkatkan kemampuan terkait tentang pelaporan ya. Nah, itu juga diatur dalam undang-undang desa ya. Setelah adanya undang-undang yang kita harus ketahui tadi itu, maka harus anak-anak ketahui terkait tentang teori agensi dan akuntabilitas ya. Teori agensi itu merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal itu adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Ini menurut Johnson and Smith tahun 1984. Kemudian pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi ini sudah dipraktekkan ya. Seperti contohnya adalah ketika banyak desa yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat musyawarah mufakat, ya itu ya. Jadi adalah contoh dari teori agensi, kontraktual, dan prinsipal ya. And then berikutnya, yang berikutnya adalah terkait tentang pengertian akuntansi dan sistem akuntansi. Ini adalah pengertian yang harus Anda pahami ketika nanti akan belajar di komputerisasi akuntansi instansi dan lembaga pemerintahan ya. Pengertian akuntansi keuangan ya, ini saya perjelas lebih dahulu ya. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengirisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut Halim dan Kusufi, adalah akuntansi keuangan pemerintahan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah atau kabupaten kota dan provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang menentukan. Jadi ini adalah pengertian dari akuntansi keuangan daerah atau provinsi boleh, kabupaten boleh, kota boleh, yang melatar belakangi munculnya sistem komputerisasi akuntansi instansi lembaga pemerintah. Kemudian
Sistem ini nanti dirancang dan dijalankan secara baik akan menjaminkan antara prinsip stewardship dan accountability ya. Dengan baik pula pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jadi harapannya dengan adanya sistem akuntansi komputerisasi instansi ini nantinya akan memudahkan pengendalian keuangan, kemudian mengukur ketercapaian dari anggaran baik itu daerah maupun desa, kemudian juga untuk mengetahui accountability baik itu keuangan setiap bulannya ataupun setiap tahunnya. Jadi memang di masa-masa modern ini praktikum komputer akuntansi memang sangat-sangat diperlukan ya. Cukup oke. Ini buat anak-anak semuanya pada pertemuan yang ke-9 ini. Nanti pada pertemuan ke-10 kita akan lebih membahas kembali tentang komputerisasi akuntansi berkaitan dengan praktikumnya ya. Bapak berharap anak-anak bisa memahami materi ini, bisa mencerna dan bisa mengambil ilmu-ilmu yang baik sekali. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi.